Klub Eropa banggakan prestasi Timnas Indonesia U19. Indra Syafri respon peluang gantikan ST di Piala AFF 2024. Media Vietnam jilat ludah sendiri. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Euforia kemenangan tengah dirasakan oleh publik sepak bola Indonesia. Kemenangan 1-0 di final Piala AFF U19 2024 atas Thailand membuat Timnas Indonesia untuk kali kedua meraih trofi ini. Di platform media sosial X, cuitan tentang Jazz Raven pun viral dan jadi trending topik. Publik sepak bola Indonesia memberikan pujian setinggi langit kepada sang pemain yang menjadi pahlawan kemenangan lewat gol tunggalnya. Tak hanya publik sepak bola Indonesia, salah satu klub Belanda Dordrecht pun ikut bangga. Wajar saja, sebab Dordrecht merupakan klub yang dibela oleh Jazz Raven. Pada postingan di akun Instagram klub, FC Dordrecht menggugah potret Jazz Raven bersama kedua orang tuanya merayakan gelar Piala AFF U19 2024. Sontak saja, postingan itu pun membuat kolom komentar akun Instagram Dordrecht dibanjiri oleh netizen Indonesia. Masih teringat jelas tentang bagaimana salah satu media Vietnam terang-terangan meremehkan Timnas Indonesia dan mendukung Thailand untuk berdiri di podium tertinggi Piala AFF U19. Namun nyatanya justru pasukan Merah Putih yang berhasil menyabet gelar juara turnamen pemain muda edisi 2024 ini. Menyadu dari website resminya Swa.vn tak luput menyoroti kemenangan skuad Garuda Nusantara di Stadion GBT Surabaya. Media Vietnam itu mau tak mau harus mengakui bahwa penguasaan bola maupun pertahanan ketat Timnas Indonesia dan Thailand cukup seimbang. Berbeda dengan Timnas Indonesia yang menutup kampanye dengan torehan manis, Piala AFF U19 2024 justru menjadi mimpi buruk bagi Vietnam. Lantaran para pemain asuhan pelatih tim Hoa Hien Vinh sebelumnya telah pulang lebih cepat karena tak mampu lolos ke babak semifinal. Media Malaysia Football League melempar pujian kepada Timnas Indonesia U19 yang keluar sebagai juara Piala AFF U19 2024. Media tersebut mengakui bahwa para pemain Timnas Indonesia U19 memiliki kualitas khususnya Jazz Raven. Sebelumnya, media Malaysia Harimau Malaya dengan sportif juga mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia U19 yang melaju ke final Piala AFF U19 2024. Mayoritas media ternama di negeri jiran itu menyebut bahwa skuad Garuda menghancurkan mimpi untuk menjadi juara. Sementara itu, My Metro mengulas bahwa Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri memang layak untuk menang. Pujian juga perlu diberikan kepada anak asuh Indra Syafri yang menampilkan permainan meyakinkan lewat serangan terus-menerus dari sisi kanan dan kiri hingga membuat pemain Harimau Muda harus bertahan agar tidak kebobolan. Tulis My Metro. Usai menjadi pahlawan, Jazz Raven mengaku akan merasa terhormat jika dipanggil ke Timnas Indonesia atau Timnas Senior oleh pelatih Sintayong. Meski mendambakan panggilan itu, Raven menyatakan fokusnya saat ini adalah bersama Timnas Indonesia U19. Sebab ada sejumlah target yang mesti diwujudkan Garuda Nusantara usai jadi juara Piala AFF U19 2024. Sementara itu terkait potensi pemainnya akan dipanggil Timnas Senior setelah gelaran Piala AFF U19 ini, pelatih Indra Syafri berharap anak asuhnya bisa berproses terlebih dahulu dari timnas kelompok umur. Kendati demikian, pelatih asal Batang Kapas Sumatera Barat itu akan sangat senang jika nantinya memang ada pemainnya di tim saat ini yang dipanggil untuk memperkuat timnas senior. Sebuah momen pilu menyelimuti laga final Piala AFF U19 2024 atau ASEAN Cup U19 2024. Yakni saat Muhammad Kaviatur Rizky, gelandang andalan Timnas Indonesia harus mengakhiri pertandingan lebih awal. Terjatuh saat berusaha menguasai bola, pemain muda berbakat ini terlihat kesakitan dan langsung mendapatkan perawatan medis tepatnya pada menit ke-36. Indra Syafri serta pelatih tim dengan berat hati untuk memutuskan menarik Kaviatur keluar dan menggantikannya dengan Tony Firmansyah. Dengan wajah penuh kesedihan, Kaviatur digiring keluar lapangan menggunakan kursi roda. Pandangannya yang tertunduk lesu dan tangan yang menggenggam kepala seolah-olah menggambarkan kependian yang dirasakannya. Gelandang Dewa United tersebut menjadi korban di balik trofi yang diraih skuad Garuda Nusantara. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri menyambut baik jika dipercaya menukangi Timnas Indonesia Senior untuk Piala AFF dan mengaku tak akan bisa menolaknya. Sebelumnya muncul kabar bahwa skuad Garuda
akan dibagi ke dalam dua tim, di mana tim pertama di tangan Sintayong akan fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan tim kedua akan difokuskan untuk Piala AFF 2024. Tim kedua sendiri masih mencari sosok pelatih yang tepat. Menanggapi hal tersebut, Indra Syafri pun akan memantaskan diri dahulu. Meskipun baru berhasil membawa timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024, saat rekan media menanyakan kepadanya jika mendapatkan tugas baru itu, dia menyatakan tidak bisa menolak. Pasalnya, arahan PSSI harus dijalankan. Keberhasilan timnas Indonesia U19 menjuarai ASEAN Cup U19 2024 membuat PSSI memiliki keistimewaan. Indra Syafri bisa disebut memiliki DNA ASEAN, sebagaimana pencapaiannya di sepak bola Asia Tenggara. Titel ASEAN Cup U19 2024 adalah gelar keempat pelatih asal Sumatera Barat itu di level ASEAN. Di sisi lain, jika PSSI punya Indra Syafri, mereka juga punya Sintayong yang memiliki DNA Asia. Walau trofi juara belum dipersembahkan Sintayong, namun pelatih asal Korea Selatan itu rutin meloloskan timnas Indonesia berlaga di level Asia. Di timnas Indonesia senior, Sintayong membawa Garuda lolos ke Piala Asia 2023 dan Piala Asia 2027. Setelah lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong juga membawa lolos timnas U19 Indonesia berlaga di Piala Asia U20 2023 dan timnas U23 Indonesia ke Piala Asia U23 2024. Di turnamen terakhir bahkan timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal dengan mengalahkan Korea Selatan. Dengan begitu, PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia punya keistimewaan memiliki dua pelatih spesialis, Indra Syafri untuk turnamen level ASEAN dan Sintayong untuk level Asia. Ketum PSSI Erick Thohir berharap tim asuhan Sintayong bisa membalaskan dendam kepada Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir memang sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia bisa membalas kekalahan timnas U16 Indonesia dari Australia, yakni di laga semifinal ASEAN Cup U16 2024 pada Juni lalu. Saat ditanya soal misi balas dendam tersebut, Erick Thohir secara gamblang mengharapkan timnas Indonesia senior bisa mewujudkannya nanti. Walaupun tidak mudah, Erick Thohir berharap tim Merah Putih bisa membalaskan dendam tersebut. Hal ini karena timnas Indonesia asuhan Sintayong akan berhadapan dengan Australia dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan menjamu Australia di Stadion GBT Surabaya tepatnya pada 10 November mendatang. Oleh karena itulah, di hadapan supporter timnas Indonesia secara langsung nantinya, Erick Thohir pun berharap skuad Garuda kembali bisa memberikan kejutan saat melawan Australia. Ketum PSSI Erick Thohir bertemu dengan 3 pemain timnas putri Indonesia yakni Ghea Yumanda, Seva Imut dan Claudia Schönemann, yakni untuk membahas strategi pembangunan tim Garuda Pertiwi hingga bisa lolos ke Piala Dunia Wanita 2031. Dalam pertemuan tersebut juga hadir pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki, Exco PSSI Vivin Cahyani, asisten manajer timnas Indonesia Iwan Setiawan dan ayah dari Claudia Schönemann, yakni Ralf Schönemann. Kini menarik untuk menanti perkembangan timnas putri Indonesia ke depannya. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.